Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Merupakan materi manajemen pemasaran strategik pertemuan yang ke-12. Proses segmentasi, targeting, dan positioning dapat diformalkan dalam suatu algoritma yang menguraikan urutan langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan yang akan dituju dan untuk mengetahui positioning produk di pasar. Algoritma yang menguraikan langkah-langkah ini disajikan dalam video ini. Selamat menyaksikan. Ikhtisar: memutuskan pelanggan mana yang akan dilayani merupakan aspek yang menentukan dari pemasaran strategi sebuah perusahaan. Hal ini mempengaruhi semua aspek lain dari pasar sasaran, pesaing, kolaborator, sumber daya perusahaan yang diperlukan untuk melayani pelanggan. Konteks ekonomi, politik, peraturan, sosial, budaya, dan fisik yang relevan di mana perusahaan itu beroperasi. Saling ketergantungan faktor pasar yang terlibat di dalamnya mengidentifikasi pelanggan yang dituju semakin mempengaruhi keputusan targeting dan menyoroti pentingnya pendekatan sistematis untuk sebagai penargetan. Proses mengidentifikasi pelanggan dapat dijelaskan dalam 4 bagian analisis kunci, yaitu analisis segmentasi, analisis penargetan strategis, kemudian penargetan taktis analisis, dan perumusan strategi pelanggan. Masing-masing analisis ini di beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih pelanggan sasaran. Pada gilirannya dapat direpresentasikan sebagai urutan penggambaran keputusan tertentu, proses mengidentifikasi pelanggan yang menjadi target. Analisis segmentasi bertujuan untuk mengelompokkan pelanggan individual menjadi segmen dengan cara tertentu yang memfasilitasi penargetan. Karena tujuan penargetan adalah untuk mengidentifikasi pelanggan yang dapat menciptakan nilai superior relatif terhadap persaingan. Nilai analisis penting untuk segmentasi dan penargetan. Langkah pertama, tentukan segmen pelanggan tentatif.
Pendekatan umum untuk segmentasi adalah memulai identifikasi pelanggan tentatif berdasarkan nilai yang cenderung mereka cari dari kategori produk tertentu. Titik awal yang baik adalah dengan mengajukan pertanyaan terkait nilai. Apa itu alasan yang memotivasi pembelian pelanggan? Pada kesempatan apa pelanggan membeli dari kategori produk ini? Kemudian kebutuhan apa yang coba dipenuhi oleh pelanggan? Langkah 2, tentukan penggerak nilai untuk kategori. Langkah selanjutnya melibatkan identifikasi penggerak nilai. Atribut relevan pembeli mempertimbangkan saat membuat pilihan. Saat mengidentifikasi penggerak nilai, itu benar-benar penting untuk memastikan bahwa mereka memang relevan. Artinya, pembeli pasti mempertimbangkan mereka saat membuat pilihan. Dan komprehensif, artinya semua relevan, yaitu atribut untuk diidentifikasi dan dimasukkan dalam analisis. Selanjutnya, atribut harus lebih spesifik daripada kombinasi yang luas dari beberapa atribut. Misalnya, keandalan adalah atribut khusus, oleh karena itu kualitas bukan karena biasanya mengacu pada kombinasi semua atribut non-price atau pada yang bukan harga. Terakhir, atribut harus berupa tidak berkorelasi atau independen untuk menghindari penghitungan ganda efek individu atribut, misalnya presisi dan akurasi. Kemungkinan besar artinya tumpang tindih dan karenanya menghasilkan evaluasi yang serupa. Langkah ketiga, tentukan kebutuhan setiap segmen. Setelah identifikasi penggerak nilai yang relevan atau atribut, adalah identifikasi kepentingan relatif mereka untuk setiap pelanggan tentatif pada segmen tertentu. Analisis yang dilakukan pada langkah ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang nilai yang dicari oleh setiap segmen. Pendekatan praktis untuk menentukan nilai yang dicari oleh setiap segmen melibatkan pentingnya setiap atribut untuk semua segmen yang diidentifikasi secara tentatif. Misalnya, seorang mungkin menggunakan skala peringkat 3 poin dengan level tinggi, sedang, dan rendah, di mana tinggi menunjukkan bahwa atribut tertentu sangat penting untuk segmen tertentu, dan rendah menunjukkan bahwa itu relatif tidak penting. Jadi
yang digunakan adalah skala Likert. Ya. Langkah 4, validasi segmentasi tentatif. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa segmen yang diidentifikasi memang dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi pelanggan. Secara khusus, hal ini melibatkan validasi segmen pasar homogen. Artinya pelanggan di segmen ini memiliki kebutuhan dan preferensi serupa. Saling eksklusif, artinya pelanggan dengan kebutuhan dan preferensi serupa ditugaskan ke satu segmen dan secara kolektif lengkap. Artinya segmen itu komprehensif sedemikian rupa sehingga setiap pelanggan ditetapkan ke segmen dan tidak ada pelanggan yang belum ditetapkan. Mengingat bahwa titik awal analisis diturunkan secara intuitif segmentasi, sangat mungkin bahwa upaya pertama untuk mengidentifikasi pasar yang layak segmen tidak sesuai dengan kriteria ini. Dalam kasus seperti itu, seseorang harus kembali ke papan gambar dan revisi segmentasi awal sedemikian rupa sehingga memenuhi kriteria yang dimaksud. Jumlah literasi untuk mencapai segmentasi yang valid bergantung sebagian besar berdasarkan pengalaman dan pengetahuan manajer tentang pasar tertentu. Analisis penargetan strategis. Setelah segmen sasaran utama telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai kelayakan strategis dari segmen individu ini, melibatkan evaluasi daya tarik dan kompatibilitas setiap segmen dalam hal kemampuan perusahaan menciptakan nilai superior untuk segmen ini, serta menangkap nilai dengan cara yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Langkah 5. Nilai daya tarik segmen. Daya tarik segmen mencerminkan kemampuan segmen untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Mengevaluasi daya tarik segmen bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah segmen tertentu memiliki sumber daya yang menciptakan nilai bagi perusahaan dan apakah dapat menciptakan nilai yang besar daripada segmen yang tidak dipilih. Daya tarik segmen adalah spesifik perusahaan. Segmen yang dianggap menarik oleh beberapa perusahaan dapat dianggap menarik dipandang untuk menarik oleh orang lain. Langkah 6. Identifikasi pesaing utama.
Mengikuti analisis daya tarik segmen adalah mengevaluasi segmen kompatibilitas, yaitu sejauh mana perusahaan dapat menciptakan nilai yang superior untuk segmen ini. Namun, untuk memberikan penilaian ini perlu diketahui konteks persaingan, di mana pelanggan akan mengevaluasi penawaran perusahaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam mengevaluasi kompatibilitas segmen melibatkan pengidentifikasian pesaing untuk setiap segmen pelanggan yang diidentifikasi. Karena segmen pelanggan dipilih berdasarkan kebutuhan, setiap segmen memiliki sekumpulan pesaing berbeda yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifiknya. Oleh karena itu, analisis pesaing difokuskan pada segmen yang telah diprioritaskan oleh perusahaan sebagai yang paling menarik. Langkah 7. Nilai kompatibilitas segmen. Setelah pesaing yang relevan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan setiap segmen sasaran lebih baik dari para pesaing. Jika perusahaan sudah memiliki penawaran pasar yang ada, kompatibilitas segmen dapat dinilai dengan mengevaluasi penawaran ini relatif terhadap persaingan pada setiap atribut yang relevan. Misalnya, orang mungkin menggunakan skala peringkat 3 poin dengan tingkat tinggi, sedang, dan rendah, di mana tinggi menunjukkan bahwa penawaran tertentu berkinerja sangat baik pada suatu pemberian atribut, dan rendah menunjukkan bahwa kinerjanya agak buruk. Langkah 8. Pilih segmen optimal secara strategis. Mengikuti analisis daya tarik dan kompatibilitas segmen yang diidentifikasi melibatkan merupakan pemilihan segmen yang paling strategis. Segmen target yang paling memenuhi kriteria daya tarik dan kompatibilitas. Menentukan kelayakan setiap segmen biasanya melibatkan biner, yaitu binary digit, artinya ya atau tidak. Keputusan yang menunjukkan apakah perusahaan akan mengajar sekelompok pelanggan tertentu. Perhatikan bahwa dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin memutuskan untuk mengejar yang penting secara strategis segmen meskipun tidak memiliki sumber daya yang diperlukan
untuk membuatnya nilai unggul bagi pelanggan ini. Dalam kasus seperti itu, keputusan perusahaan untuk menargetkan segmen ini didasarkan pada kemampuannya untuk membangun sumber daya yang kurang. Sebuah strategi yang biasanya melibatkan investasi sumber daya yang signifikan, waktu yang lebih lama cakrawalanya. Segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation, targeting, positioning atau lebih dikenal dengan singkatan STP adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. Model pemasaran ini dikenal sebagai salah satu paling efektif dan populer digunakan hingga saat ini. Agar Anda lebih mengenal apa yang disebut sebagai STP, marketing, ini perlu dipahami secara benar. Pengertian dan kelebihan STP. Pada dasarnya, STP marketing atau segmenting, targeting, positioning adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan bagi positioning produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Fokus utama dalam model pemasaran STP ini adalah pada pendekatan audiens, bukan produk. Model ini berfokus pada pemilihan segmen yang paling bernilai bagi bisnis pada saat merancang strategi pemasaran produk agar penyampaian pesan lebih relevan di setiap segmen audiens tersebut. STP marketing merupakan pendekatan atau model yang populer diterapkan banyak perusahaan dalam merancang strategi pemasaran. Beberapa kelebihan dari model STP adalah seperti berikut. Mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran seperti dalam penerapan penargetan iklan, pengembangan produk baru, atau diferensiasi merek dengan mengalokasikan sumber daya untuk segmentasi target. Mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dengan melibatkan pelanggan baru dan pengguna produk. Mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan return on marketing investment yang lebih besar. Meningkatkan perusahaan menjadi lebih kompetitif
Cara menerapkan model STP seperti yang sudah dijelaskan harus melakukan 3 langkah. Yang pertama, segmentasi pasar. Tahapan segmenting atau segmentasi dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan sama. Untuk melakukan segmentasi pasar, Anda harus menggunakan pendekatan seperti demografis, mendasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Geografis, mendasarkan segmentasi pelanggan berdasarkan negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Kemudian psikografis, segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai, atau gaya hidup tertentu. Yang kedua, menentukan target atau sasaran atau targeting. Tahapan kedua dalam model STP adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, ukuran. Seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Prioritas. Segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan Anda. Bagaimana dengan lifetime value customer di segmen tersebut? Kemudian aksesibilitas. Seberapa mudah atau sulit bagi Anda mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang Anda lakukan. Pertimbangkan segala hambatan yang ada ketika harus mengkomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang dilakukan. Fokus pada manfaat. Masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Perbedaan. Harus ada perbedaan terukur antar segmen. Yang ketiga, memposisikan produk atau positioning. Tahapan positioning dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand Anda direpresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand Anda dilihat lebih unggul dari kompetitor. Tawarkan solusi. Periksa kembali kebutuhan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmen target pasar Anda. Identifikasi Unique Selling Proposition atau USP. Temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan Anda.
Kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Pastikan Anda memberi penawaran yang menarik dan sulit untuk mereka tolak. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan terima kasih.